Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu Guru. warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dimulai, ya? Kita mulai webinarnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam Bapak Ibu Guru yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar kali ini. Yang terhormat Bapak Sakri SPD selaku Kepala SMA Negeri 1. Yang terhormat Bapak Abdul Wahid sebagai narasumber kita pada malam hari ini di webinar kali ini. Dan yang terhormat juga Bapak Rizal Setiawan selaku Ketua Komunitas yang menyelenggarakan webinar kali ini. Dan yang saya hormati semua Bapak Ibu Guru yang telah bergabung di webinar kali ini. Bapak Ibu Guru, sebelumnya mari kita panjatkan pujian puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat rahmat ridho-Nya kita semua di sini bisa bergabung di webinar kali ini. Bapak Ibu, webinar kali ini kita akan membahas tema tentang penggunaan platform Merdeka Mengajar dan perencanaan kinerja tenaga pendidik. Oke, sebelum lanjut, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Angga Bagus Prasetyo. Di sini saya guru Matang akan menjadi moderator yang awalnya sebenarnya di sini moderatornya Bu Nina Wijayanti. Bu Nina di sini hadir, Bu? Oh. Oke, Bapak Ibu sekalian. Pertama saya mau membacakan dulu urutan acara dari webinar kali ini. Yang pertama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian yang kedua nanti acaranya adalah sambutan dari Bapak Kepala SMA N 1 Mentang, yang ketiga kemudian itu tadi kita telah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian ke acara berikutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yaitu Bapak Sakri SPD. Dengan hormat kami persilahkan untuk menyampaikan sambutannya. Halo, Bapak Sakri. Gimana Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah. Monggo Bapak Sakri SPD bisa menyampaikan sambutannya kepada Bapak Ibu Guru yang telah hadir. Terima kasih Mas Angga.
Suara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah pada kesempatan ini kita semua bisa bertemu tatap muka secara daring, ya. Mungkin ya, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kesempatan ini marilah kita bersama-sama untuk mengikuti apa yang nanti kita rencanakan, yaitu terkait dengan webinar pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah di platform Merdeka Mengajar. Mungkin kami sampaikan terima kasih atas kehadiran dari Bapak Ibu guru semua yang telah berkenan bergabung di webinar ini. Kami selaku wakil dari sekolah ya sangat bersyukur sekali karena mungkin dari niat dan kemauan Bapak Ibu yang kuat sehingga kita bersama-sama ingin memajukan bagaimana sekolah kita terutama dan bagaimana kita mengembangkan kompetensi dan kemampuan daripada para Bapak Ibu guru, dan mungkin untuk kedepannya adalah untuk mengembangkan atau meningkatkan kompetensi siswa sehingga dari kegiatan pembelajaran yang kita laksanakan nantinya akan bisa memberikan suatu manfaat hasil yang sangat ya memuaskan. Jadi intinya kami sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu guru yang memang sudah punya inisiatif untuk belajar bersama bagaimana ke depan kita akan melaksanakan tugas terkait dengan ya kinerja kita setiap hari dalam melaksanakan tugas ini. Tentunya kita memang tidak terlepas dari semua ketentuan atau aturan yang memang sudah digariskan oleh pemerintah, sehingga kita tinggal melaksanakan dan menjalankan, dan kita semua senantiasa diberi kekuatan, kesehatan, dan dengan sebaik-baiknya. Mungkin dari kami intinya ya marilah kita bersama-sama belajar, saling mengisi, saling berkolaborasi bagaimana suatu lembaga itu akan lebih maju, lebih berkembang demi anak-anak bangsa ketika kita sudah punya suatu kemampuan, kemauan, dan suatu niat yang ikhlas bagaimana nanti anak-anak itu bisa mencapai mungkin ya cita-citanya demi masa depannya yang lebih baik, karena kita mengharapkan generasi-generasi muda yang sekarang ini akan lebih bisa mengembangkan potensinya yang kreatif, inovatif, sehingga kemajuan di dunia pendidikan itu akan lebih kita rasakan. Jadi kami sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya ketika mungkin di dalam kegiatan mungkin di sekolah atau mungkin pelaksanaan pembelajaran di sekolah ada sesuatu yang memang kurang mungkin berkenan atau kurang terpenuhi dalam hal mungkin terkait dengan sarana atau prasarana atau mungkin yang lainnya, sehingga marilah kita di saat ini, di malam ini kita menyatukan tekad untuk belajar bersama demi kemajuan ya kita bersama. Mungkin dari narasumber kami sangat terima kasih Bapak Abdul Wahid yang telah punya inisiatif untuk menawarkan atau memberikan suatu ilmu kepada kita semua sehingga kita nantinya akan bisa belajar dan bisa melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya pada ya kegiatan pembelajaran sehari-hari. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas semuanya. Marilah kita ikuti kegiatan ini, webinar ini dengan sepenuh hati, dan semoga Allah senantiasa melindungi kita, memberikan suatu kemudahan dan rezeki pada kita, terutama kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Mungkin atas kurang lebihnya mohon maaf, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim untuk kegiatan webinar pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah
di SMA Negeri 1 Ngantang kami nyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Sakri atas sambutannya. Baik, Bapak Ibu guru sekalian, tiba saatnya kita ke acara pokok, yaitu penyampaian materi utama kita tentang penggunaan platform Merdeka Mengajar dan perencanaan kinerja tenaga pendidik. Kepada Bapak Abdul Wahid, waktu dan tempat kami persilahkan. Sebentar Pak ya, ini tempat saya masih agak. Oh, kita tunggu dulu. Terima kasih Pak Angga ya, yang telah memberikan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Ini pertama kalinya ya komunitas SMA Ngantang ya melaksanakan webinar ya, di komunitas belajar semangat ini sekaligus pembukaan ya, pembukaan tentang pembentukan komunitas belajar semangat ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak sekalian ya, di webinar ini sebetulnya pemanfaatan ya platform Merdeka Mengajar ya. Jadi yang kedua nanti itu pengolahan kinerja. Ya. Jadi pengenalan ya platform pemanfaatan platform Merdeka Mengajar itu ya sudah lama ya diluncurkan di tahun 2022, tepatnya 11 Februari tahun 2022. Ya, kita baru bulan-bulan ini ya banyak yang mengunjungi PMM itu karena ya ada pelajaran yaitu pengelolaan kinerja. Ya. Jadi ini saya akan menampilkan slide ya tentang pemanfaatan platform Merdeka Mengajar. Ya, ntar baru ya. Ini saya bisa dilihat ya Bapak ya. Bisa. Ya. Jadi pemanfaatan platform Merdeka Mengajar itu ya kita bisa gunakan ya itu melalui situsnya ini ya di guru.kemdikbud.go.id ini ya. Ini. Sehingga nanti akan diarahkan ke ini ya. Di isinya itu ada 3 garis besarnya ya. Di pengembangan diri, dan yang kedua mengajar,
kemudian yang ketiga adalah inspirasi. Pengembangan diri ini terdiri dari ya, pelatihan mandiri. Ya, banyak sekali sekarang yang melakukan pelatihan mandiri. Dan yang kedua komunitas. Dan yang ketiga nih ya, ini sebagian dari ya, seleksi kepala sekolah, kemudian refleksi kompetensi, kemudian LMS dan pengelolaan kinerja. Yang kita bahas nanti. Dan yang kedua mengajar, yaitu sebagai sumber kita dalam belajar, yang isinya adalah capaian pembelajaran atau alur tujuan pembelajaran, kemudian ada perangkat ajar, kemudian ada asesmen murid, kemudian kelas ya, pembentukan kelas. Ya, kalau kita mau menggunakan misalnya nanti asesmen yang ada di PMM. Dan yang ketiga adalah inspirasi. Ya, inspirasi yang berisi video inspirasi. Kalau kita ingin mencari sesuatu yang misalnya sesuatu yang menjadi pedoman atau kita bisa melakukan hal yang di kelas ya, kita bisa cari inspirasi di video inspirasi. Dan yang kedua adalah bukti karya, yang dimana kita bisa menaruh karya-karya kita ya, dalam PMM. Kemudian yang ketiga adalah ide praktek. Ya, kita bahas satu persatu mengenai pelatihan mandiri. Yang pertama adalah pelatihan mandiri. Pelatihan mandiri ini terdiri dari 3 nih ya. Ada untuk rekomendasi ya, untuk Anda, kemudian ada topik, kemudian ada aksi nyata. Ya, kita pelajari misalnya topik ya, topik pelatihan mandiri ya. Ya, yang pertama misalnya ini ya, tentang kurikulum merdeka misalnya. Nah, ini kalau kita memilih pelatihan mandiri ya, lebih baik yang pertama kita pilih adalah kurikulum merdeka ini. Karena ini sebagai dasar kita bisa misalnya membuat komunitas, itu syaratnya adalah telah mengikuti kurikulum merdeka. Mengikuti, tidak harus dapat sertifikat. Mengikuti itu artinya kita sudah mengupload aksi nyata, tapi belum diverifikasi. Nah, itu berarti kita sudah mengikuti pelatihan. Ya. Kemudian yang kedua ini ya, merdeka belajar, dan yang ketiga adalah seharusnya sebaiknya kalau mengikuti tiga-tiganya ini urut ya, atau kalau boleh hanya 1 dan 2, yang lainnya itu sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Ya, misalnya kurikulum merdeka, di dalamnya itu kan dalam pelatihan mandiri itu kan isinya ya, misalnya modul. Dalam modul itu kan cuma ada setiap modul yang harus dikerjakan. Itu ada 3 ya, kita mendengarkan, melihat video gitu ya. Ya. Melihat video, kemudian kita mengerjakan latihan, kemudian kita reflektif sehingga bisa kita lakukan ini ya di saat kita misalnya ya, ada waktu luang. Ya. Di satu video yang lain itu bisa kita kerjakan ya. Durasinya itu bisa ya kita lihat waktu yang senggang ya. Tuh. Kemudian kalau kita lanjutkan, nah terakhirnya nanti ada latihan pemahaman, kemudian kita refleksi lagi ya. Kemudian yang terakhir itu misalnya kita melakukan aksi nyata. Nah, aksi nyata biasanya itu kan ada yang 1 kali buat aksi nyata itu biasanya langsung bisa lolos ya. Verifikasinya lolos sampai dapat sertifikat. Ya. Kadang-kadang kita bisa 2 kali, 3 kali ya, revisi tentang aksi nyata. Nah ini ada beberapa tips ya supaya kita itu bisa lolos dari aksi nyata.
Yang pertama ini ya, aksi nyata itu tidak mengandung unsur kemiripan di antara aksi nyata teman yang satu dengan teman yang lain. Atau kalau kita lihat dicari misalnya di PMM itu ya, contoh-contoh dari aksi nyata itu tidak ada kemiripan. Ya, tapi aksi nyata itu boleh kolaborasi, ya. Boleh kolaborasi, tapi nanti harus ada yang beda. Misalnya umpan balik itu tidak boleh sama. Yang kedua, pilih aksi nyata sesuai dengan kompetensi yang dikuasai, ya, disesuaikan. Dan yang ketiga, ya ini yang sangat penting, kita harus membaca panduan aksi nyata yang akan dipilih. Kemudian yang keempat, deskripsi apa yang dilakukan dan refleksinya dengan jelas. Jadi kalau menyangkut siswa, ya lebih baik siswa dilibatkan dalam refleksi. Dan guru ya guru dilibatkan dalam refleksi. Kemudian mengunggah dokumen bukti aksi nyata yang dilakukan sesuai dengan format yang ditentukan. Ya, biasanya PDF, ya tidak boleh dari 10 MB biasanya. Kemudian serta nilai balik dan sasaran aksi nyata, ya, dengan format bisa foto, tulisan, atau link, ya, kalau berupa video atau tangkapan layar. Ya. Ini sudah bukti. Kemudian pastikan menggunakan sinyal internet. Kemudian yang terakhir itu kita sering mengikuti, ya, webinar yang berhubungan dengan aksi nyata yang kita pilih. Nah, biasanya itu kalau kita mengikuti kegiatan pelatihan mandiri topik tertentu, maka kita akan dapat notifikasi, ya, webinar yang sesuai dengan pelatihan yang kita pilih. Itu biasanya seperti itu. Ya, secara otomatis nanti kita itu akan dapat notifikasi tentang pelatihan yang serupa. Ya. Kemudian yang kedua, komunitas. Kita itu bisa membuat komunitas, ya, berkomunitas. Asalkan yaitu syaratnya, berarti sudah menempuh pelatihan mandiri dengan topik merdeka mengajar, merdeka belajar. Itu topiknya itu harus selesai. Ya. Kalau kita sudah topik itu selesai, berarti kita bisa membuat komunitas belajar. Ya. Kemudian dari komunitas belajar itu kita bisa membuat, ya, menambahkan orang lain yang sebagai pengelola, penggerak komunitas. Penggerak komunitas bisa ditambahkan, ya, sesuai dengan akun belajar yang punya. Syaratnya sama, penggerak komunitas harus sudah menyelesaikan kurikulum merdeka. Kemudian webinar. Ini webinar selalu ada. Kalau kita ingin melakukan sertifikat, ya. Kemudian yang ketiga, komunitas. Misalnya ingin ikut komunitas di sekolah lain, ya, kita bisa milih komunitas. Tinggal kita klik lihat ini, nanti akan ada pilihan ikuti. Nah, itu kita tinggal klik ikuti itu, maka akan menjadi pengikut dari komunitas. Kemudian berikutnya itu narasumber. Narasumber ini semua bisa menjadi narasumber, ya. Tapi syaratnya itu harus daftarnya itu yang menentukan
kapan ada pendaftaran itu dari BMM. Ya. Jadi kalau ingin Mohon maaf Pak Wahid, saya potong dulu sebentar nggih. Jalan. G. Untuk slide-nya tidak jalan Pak Wahid. Oh iya ya. Ntar yang ini aja ya. Dan kalau gini gimana? Masih belum tampil Pak Wahid. Kalau gini jalan. Ya, ini sudah berganti. Ya ya. Jadi kalau Mohon maaf pakai nggih. ya, di tidak ya ini karena kalau pakai yang slideshow itu akhirnya lambat. Ini saya klik-klik aja ya yang tidak slideshow. Ya. Oh. Ya. Jadi kalau pakai yang slideshow itu yang akhirnya lambat. Ya nggak apa-apa. Kemudian berikutnya ini refleksi kompetensi. Ini bagi Bapak Ibu yang PNS ini ya, itu ada refleksi kompetensi. Itu ditunggu paling akhir tanggal 31 Januari. Harus melaksanakan refleksi kompetensi. Itu ya. Ditunggu paling akhir tanggal 31 Januari. Nah, itu nanti tuntutannya ya tergantung dari jabatan Bapak Ibu masing-masing ya, levelnya itu. Jadi kalau misalnya guru pertama berarti level 2. Kalau guru muda berarti level 3. Kalau madya berarti ya levelnya level 4. Ya, itu batas minimalnya. Ya. Ini salah satu tujuan refleksi kompetensi ini nanti untuk ya, rapot pendidikan di sekolah masing-masing itu ya, salah satunya supaya menjadi dari merah atau dari kuning menjadi hijau ya, salah satunya adalah refleksi kompetensi ya, itu. Kemudian berikutnya ada LMS ya. Di LMS itu learning management system itu. Nah ini biasanya ya kalau kita dipanggil ya untuk ikut pelatihan ya, yang kita daftar pelatihan misalnya, maka nanti dengan menggunakan akun belajar ID itu kita akan ya, dapat notifikasi dari LMS. Kemudian berikutnya yang B mengajar ya. Kita bisa pilih kebutuhan kita cari CP atau ATP ya, sesuai mata pelajaran kita ya. Tinggal pilih tingkatan misalnya jenjangnya SD atau SMP. Kemudian kita pilih misalnya mata pelajarannya apa. Nah, itu tinggal kita pilih. Di sini semua disediakan. Ya. Berikutnya, kemudian perangkat ajar. Nah, perangkat ajar ya mau cari apa tentang modul ajar. Ya, kita tinggal passwordnya, kemudian ya mata pelajarannya apa, atau modul ajarnya bidangnya apa. Nah, kita tampilkan di sini. Jadi berikutnya. Tahu. Suaranya nggak kedengaran, Pak. Mohon maaf Pak, itu di mute. Mohon maaf, Pak Wahid. Mohon maaf Pak Wahid. Suaranya jenengan ke mute. Oke, suaranya ada. Salah.
Mohon maaf, Pak Wahid. Pak Wahid, mikrofonnya mati. Mikrofon jenengan. Halo? Nggih. Nah, Nggih, sampun hidup lagi, Pak. Monggo bisa diteruskan presentasinya. Ya. Yes. Ya, saya teruskan lagi. Ini berikutnya, misalnya nih ya, kita ke bukti karya. Ya. Kita kalau punya misalnya karya, misalnya buat ATP, ya, bisa diletakkan di bukti karya. Ya. Jadi, misalnya karya saya, ya, bisa. Contoh misalnya saya ini ya, yang membuat ATP kimia, ya, itu saya taruh di ini, eksplorasi, sehingga bisa dilihat oleh orang lain. Nah, ini ya, ini contoh dari karya. Jadi bisa misalnya buat modul 1 TP, kita taruh di karya, itu bisa di satu tujuan pembelajaran, tidak terlalu banyak. Kemudian yang terakhir, ide praktek, ya, ide-ide yang mungkin kita perlu mencari ide-ide, dari sini banyak sekali yang bisa kita pilih. Ya, itu tentang literasi, moderasi, dan macam-macam. Ya, kita bisa pilih di sini. Ya, ide-ide tentang yang sesuai dengan kebutuhan kita. Itu ya. Ini tentang pemanfaatan ya, platform Merdeka Mengajar. Ya, itu. Gimana, Pak Angga? Ini langsung ke yang berikutnya ya. Monggo Pak, dilanjutkan. Ini yang kedua ya, ini ya dasar hukumnya. Ini Bapak Menteri Reformasi dan Birokrasi nomor 6 tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja pegawai aparatur sipil negara, kemudian Permenpan RB nomor 1 tahun 2003 tentang jabatan fungsional, dan yang terakhir Peraturan Direktur Jenderal GTK nomor 7607 BB1 garis miring HK 03 tahun 2023 ya, tentang teknis pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Kemudian tujuannya ya, tujuannya ini yang pertama adalah pengembangan kualitas pembelajaran. Jadi harapannya kualitas pembelajaran itu semakin lebih baik ya dengan adanya pengelolaan kinerja. Ya. Dan yang kedua, memperbaiki raport mutu sekolah. Ya. Dan yang ketiga, alat bantu untuk menentukan sasaran kinerja yang lebih kontekstual dan juga sebagai pengembangan karir yang mudah guru dan kepala sekolah. Ini terutama bagi yang misalnya yang PNS atau yang ya yang mau naik
pangkat itu nanti ya, melalui pengelolaan kinerja. Kemudian yang berikutnya terintegrasi dengan layanan e-kinerja yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara BKN dan ya My ASN itu ya. Kemudian berikutnya ya di periode pengelolaan kinerja itu dibagi menjadi 2 semester ya. Di semester 1 Januari sampai Juni dan semester 2 Juli sampai Desember. Dalam 1 semester itu kita diharapkan ya bulan Januari ini sampai tanggal 31 Januari itu kita melakukan perencanaan ya, perencanaan guru dan persetujuan atasan di perencanaannya. Nanti Februari itu persiapan observasi, kemudian Maret periode observasi kelas dan diskusi tindak lanjut, kemudian April Mei pelaksanaan tindak lanjut guru dengan pemantauan atasan, dan yang Juni refleksi penilaian dan penentuan predikat kinerja guru. Ya. Di dalam perencanaan ya, itu kita pilih ya, sesuai dengan rapot pendidikan di sekolah masing-masing ya, yang warnanya kuning ya, yang masih kuning atau merah. Ya, biasanya aktivitas interaktif ini ya, di rata-rata yang masih kuning ya, itu yang kita pilih ya. Dalam perencanaan ya, misalnya rencana hasil kerjanya, pemilihan misalnya yang kita ingin ambil untuk pengelolaan kinerjanya, yang pertama misalnya ya, jadi banyak sekali kita tuh kadang-kadang itu nilainya terlalu banyak, padahal dianjurkan itu sebenarnya kita konsentrasi pada satu kegiatan ya, sehingga nanti hasilnya itu lebih maksimal. Jadi dari 18 kompetensi yang harus kita ikuti, kita pilih itu ya, itu yang pertama misalnya ini, meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, karya, konferensi, simposium, dan atau studi banding. Nah, catatannya ini, satu kegiatan setara dengan 4 poin, sertifikat maksimal 8. Jadi 8 kali 4 kan 32 poin. Jadi syarat minimal kita mengikuti kegiatan pengembangan diri yaitu minimal 32 poin. Nah, penjelasannya ini, durasi atau jumlah jam seminar, prakarya, konferensi dan seterusnya tidak ada batas minimal dan maksimal. Penyelenggaranya pun bebas asal terpercaya. Di penyelenggaranya bebas asal terpercaya. Kita harus hati-hati sendiri. Kita memilih ya, kegiatan seminar yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang ada. Kita harus hati-hati. Dan yang kedua, peserta berbagi praktek baik. Praktek baik. Seperti yang kita lakukan ini adalah praktek baik. Ini ya, satu kegiatan berdurasi 2 sampai 3 jam, setara dengan 4 poin. Sertifikat maksimal 8 kali 4 32. Boleh kita milih pengembangan kompetensi itu cuma 1, di jumlah kegiatannya 8, itu boleh. Karena pengembangan kompetensi itu yang melalui seminar itu ya, itu sebagai pertimbangan dari kepala-kepala. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, peserta coaching atau monitoring ya, pengembangan kompetensi. Ya, target setara 4 poin.
sertifikat oleh kepala sekolah atau pihak dinas. Ini biasanya di sekolah-sekolah itu ya di SMA Ngantang kemarin itu kan sudah pernah ya dengan pengawas itu. Nah, kalau diadakan ya bisa seperti ini ya. Di sertifikat bisa dibuat oleh kepala. Kemudian yang keempat adalah aksi nyata. Nah ini seharusnya yang ini 4 ini dihindari karena penalaran aksi nyata melalui seleksi PMM. Yaitu yang seleksi PMM itu biasanya tiap tahun, biasanya di bulan Maret ya, ada seleksi yang mau menjadi penelaah ya, kegiatan nomor 4, 5, 6, ya, 7 ini ya. 4, 5, 6, 7 ini diseleksi oleh PMM yang mau daftar monggo, biasanya nanti di bulan Maret itu ada. Kemudian yang ke-8 ya, nih narasumber berbagi praktek baik. Ini siapa saja bisa jadi narasumber ya. Misalnya Bapak Ibu itu punya pengalaman menarik ketika melaksanakan pembelajaran di kelas, ya, itu bisa dibuat ya, berbagi praktek baik tentang apa, misalnya di dalam kelas itu yang menarik, misalnya bisa termotivasi, misalnya dalam kegiatan yang pembelajarannya, nah itu bisa disampaikan dalam komunitas belajar. Ya, itu sudah menjadi narasumber, sertifikatnya ya ini 8 poin ya, 8 poin itu sudah sangat besar. Itu bisa ini ya dilakukan dalam rombel baik antar sekolah atau dalam sekolah ya, antar sekolah maupun rombel daring. Bisa antar sekolah, bisa dengan malam ini ya. Jadi sangat ya tidak terlalu kesulitan kita untuk mengumpulkan sertifikat itu. Ya. Kemudian yang ke-9 partisipasi observasi praktek pembelajaran. Ini sebagai peserta dan juga sebagai observer ya, yang di dua-duanya gantian ya, di nilainya ya, laporannya kita buat laporan ya, sebagai partisipan dalam praktek pembelajaran, sebagai pelaku dan pengamat secara bergantian ya, dua-duanya. Kemudian ke berikutnya, nah ini kompetensi peserta kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis ya, yang ini biasanya dilakukan 2-3 hari. Ini poinnya 8. Kalau ini kita melakukan ini, kita butuh 4 sertifikat ya, dengan nilainya 32 ya, itu sangat banyak sekali. Dan yang 11 peserta pelatihan mandiri. Nah ini yang kita ikuti di PMN ya. Topik pelatihan mandiri di PMN disesuaikan dengan kebutuhan ya, kebutuhan pembelajaran kita di kelas itu ya, saya sesuaikan. Misalnya kita butuh asesmen, belajar asesmen ya, kita cari ya, pelajaran mandiri tentang asesmen pembelajaran ya, banyak sekali itu ya. Bagus, yang lain sampai ini 18 ya, rencana hasil kerja yang harus kita pilih ya, pilih disesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing, karena ini tidak menjadi bahan penilaian, karena ini semua nanti sebagai syarat untuk pertimbangan saja bagi kepala sekolah ya. Itu pengembangan kompetensi. Kemudian yang kedua ya, tugas tambahan yang bisa kita pilih kalau kita
dalam sekolah itu misalnya ada laki-laki kepala sekolah ya, yang ada pilihannya cuma 12 ini ya, 12. Kalau kita dari 1 sampai 12 tidak ada, berarti kita tidak usah milih tugas tambahan. Kita kosongin saja tugas tambahannya. Nanti yang memilih tugas tambahan ya, buktinya yang harus kita sertakan adalah laporan ya. Laporan sebagai ya, tugas tambahan yang kita punya ya. Kalau kepala perpustakaan, kita yang membuat laporan tentang perpustakaan ya, selama 1 semester. Kemudian ke berikutnya ya, ke perilaku kerja. Di perilaku kerja yang akan kita lakukan selama 1 semester itu apa ya? Mulai dari 1 sampai 7 ya, fondasi pelayanan. Ya, misalnya kita bersifat ramah kepada peserta didik. Bersifat ramah itu dengan cara apa kita implementasikan? Ya, misalnya dengan senyum, salam, dan sapa misalnya. Ya. Dan berikutnya. Nah, nanti ini yang perilaku kerja ini yang dinilai. Ya. Tuh. Kemudian, nah kita setelah pilih-pilih semua itu, maka nanti kita ajukan ke kepala sekolah. Ya, kepala sekolah nanti yang menyetujui kegiatan itu. Ya. Nah, itu sampai tanggal 31 Januari. Kemudian di bulan Februari nah, kita persiapan observasi. Ya, untuk semester 1 Februari, untuk semester keduanya Agustus. Apa yang harus kita persiapkan? Ya ini kita harus memilih nanti akan keluar di pengolahan kerja Bapak Ibu masing-masing di bulan Februari itu nanti akan keluar ini ya. Kita bisa memilih ini malah satu perilaku yang ingin diperbaiki dan juga dipelajari dengan berikan tanda checklist pada kotak. Misalnya perilaku yang kita buat itu misalnya guru melakukan komunikasi positif misalnya untuk membangun suasana kelas yang kondusif misalnya seperti itu. Ya, kita tinggal milih nanti yang di pengolahan kerja itu ya, apa yang kita ingin lakukan ya, dalam masa observasi di bulan Maret itu ya. Dan yang kedua ya, menuliskan upaya yang akan dilakukan untuk mempelajari target perilaku yang sudah dipilih sebelumnya. Kemudian yang ketiga mengatur jadwal. Ya, ini harus kita mengatur jadwal ya, dengan kepala sekolahnya masing-masing. Ya, berapa kali kita diobservasi dalam Februari itu. Ya. Jadi harus ada kesepakatan karena di situ kita menentukan tanggal, ya, tanggal observasi. Kemudian yang berikutnya. Ya, kita mengunggah dokumen RPP atau modul yang akan digunakan ketika observasi kelas. Itu. Kemudian ke berikutnya, ya, periode observasi dan sesi tindak lanjut ya, bulan Maret. Observasi oleh kepala sekolah akan dimulai setelah dokumen persiapan yang diajukan oleh guru telah dikumpulkan. Pada saat ini kepala sekolah memberikan penilaian berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan. Ya, di lembaga observasi akan muncul di pengolahan kerjanya akunnya kepala sekolah. Ya. Guru yang diobservasi itu tidak akan mengetahui di lembaran observasi yang ada di kepala sekolah. Nah, ini semua itu tugasnya kepala sekolah sehingga sangat banyak sekali tugasnya ya. Banyak sekali tugasnya. Apalagi kalau gurunya jumlahnya banyak. Nah,
itu mengatur waktunya, tanggalnya harus sebaik mungkin sehingga antara guru yang satu dengan yang lain tidak saling bentrokan waktunya. Ya. Kemudian periode tindak lanjut dengan pemantauan atasan. Ya. Nih, di guru dapat memulai dengan mempelajari upaya atau tindakan yang ingin dilakukan. Ini tindak lanjut ini berdasarkan nanti setelahnya atasannya observasi itu akan menyampaikan di tindak lanjut apa yang harus dilakukan oleh setiap guru. Ya. Ya. Jadi, apa yang mau dilakukan untuk memperbaiki pada saat kegiatan observasi. Ya. Tuh, yang juga dianjurkan untuk berdiskusi dengan kepala sekolah ya, guna memperoleh masukan dan mendapatkan dukungan dalam rangka meningkatkan efektivitas tindakan yang diambil. Tuh. Kemudian berikutnya yang terakhir refleksi, penilaian dan tentuan predikat. Di nanti refleksi, kemudian berupa apa? Belajar, ya. Nanti yang dinilai kan ini upaya refleksi, kemudian ada upaya belajar, kemudian yang ketiga adalah perubahan praktek dalam pembelajaran. Ya, itu nih penilaiannya. Kemudian berikutnya ya ini catatannya ini di bagi guru itu yang dinilai itu ya ini praktek kerja yang dilakukan guru dan menjadi prioritas peningkatan kinerja berdasarkan observasi kinerja yang dinilai ini. Kemudian pengembangan kompetensi yang 32 poin itu cuma dipertimbangkan. Kemudian yang kedua yang dinilai adalah perilaku yang diterapkan dan setiap pegawai yang orientasi pelayanan di 1 sampai 7. Kemudian akuntabilitasnya ya, dokumen yang menunjukkan akuntabilitas guru dalam melakukan kinerja itu adalah ini kurikulum operasional satuan dan KOSP, kemudian surat tugas tambahan ya untuk tugas tambahannya itu ya, kemudian yang ketiga kehadiran di kelas di jurnal pembelajaran yang tiap hari selama 6 bulan itu. Tuh. Kemudian yang terakhir nah ini outputnya ya. Jadi setelah atasan itu memberi penilaian sekarang penilaiannya kan seperti sebelumnya SKP sebelumnya itu ya di bawah ekspektasi, sesuai ekspektasi dan di atas ekspektasi. Jadi kalau sesuai ekspektasi berarti predikatnya baik. Kalau di atas ekspektasi berarti sangat baik. Berarti faktor pengalinya adalah sangat baik 150%, kalau baik 100%. Dan nilainya berdasarkan jenjangnya. Kali pertama koefisiennya adalah 12,5, ahli muda 25, ahli madya 13,5, ahli utama 50. Contohnya ini, misalnya predikat sangat baik, jenjangnya ahli muda. Sangat baik ada 150, ahli muda 25. Jadi 25 kali 150 berarti 37,5. Dalam satu semester 37,5. Kalau 1 tahun ya dibagi 2. Ya, kalau semester pertamanya misalnya sangat baik, semester keduanya sangat baik, jadi 37,5 ditambah 37,5 dibagi 2 ya tetap 37,5. Ya, sehingga misalnya untuk naik pangkat ya, dibutuhkan kira-kira ya 37,5 kali 3, kalau butuh 100 ya sudah memenuhi ya, untuk naik pangkat ya 3 tahun ya. Ini ya
Ini tentang pengelolaan kinerja ya yang perlu saya sampaikan. Itu terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya kembalikan ke moderator. Oke. Terima kasih Bapak Abdul Wahid atas pemaparan materinya. Nah, itu tadi Bapak Ibu sekalian, pemaparan materi dari Bapak Abdul Wahid tentang pemanfaatan platform Merdeka Mengajar dan pengelolaan kinerja tenaga pendidik. Sedikit saya simpulkan dari pemaparan Bapak Abdul Wahid tadi bahwa PMM atau platform media mengajar, platform Merdeka Mengajar ini banyak sekali fitur yang bisa dimanfaatkan. Dari pelatihan mandiri itu banyak topik-topik yang bisa diselesaikan, kemudian ada juga refleksi kompetensi yang di sini penting untuk Bapak Ibu yang sudah PNS, dibatasi sampai tanggal 31 Januari Pak ya untuk mengisinya. Kemudian ada bukti karya, di situ kita bisa mengupload karya-karya kita, dan ide praktek itu ada sumber referensi untuk kita. Dan yang kedua tadi materi dari Bapak Abdul Wahid itu tentang pengelolaan kinerja. Ya, tentang pengelolaan kinerja itu dalam rencana hasil kerja usahakan pilih yang sesuai kebutuhan kita masing-masing, jangan terlalu sulit, dianjurkan fokus kepada satu kegiatan saja. Oke, masih jam 8, mungkin kita bisa membuka sesi tanya jawab. Tadi saya lihat di kolom chat ada yang tanya. Satu peserta. Mungkin saya buka sesi pertanyaan, 3 penanya dulu dari peserta yang hadir di sini. Mungkin yang mau bertanya bisa angkat tangan terlebih dahulu. Silakan, Ibu Uke Diana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin bertanya tentang pengisian e-kinerja di PMM, di mana kami di satu sekolah merasa tadi kesulitan, terlebih yang telah disepakati oleh kepala sekolah. Ternyata kami mau merisetnya tidak bisa. Jadi bagaimana solusi dan caranya yang akan kami jalankan? Pada pemilihannya itu kami masih banyak ragu bagaimana, apakah sesuai dengan ekspektasi kami, apakah bisa kami tercapai atau tidak. Jadi kami masih ada keraguan dalam itu tadi, pemilihan tersebut. Oke, pertanyaan saya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Ya, terima kasih Ibu Uke Diana. Kemudian ada lagi yang ingin bertanya Bapak Ibu? Saya kasih kesempatan lagi 2 penanya. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, mungkin sudah ada 2 pertanyaan di sini untuk Bu Ima. Bu Ima Fitriani mengangkat tangan. Monggo Bu Ima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Wahid dan Pak Angga izin bertanya. Ini kan mengenai tadi praktek pembelajaran di kelas ya, yang kemudian diobservasi itu, misalnya tidak dilakukan bulan Maret itu bagaimana? Misalnya karena jadwalnya sudah bisanya di Februari, jadi melakukan dulu, tapi nanti pelaporan dan lain-lainnya itu menyusul, itu boleh atau tidak? Terus pertanyaan kedua, ini kan untuk pengelolaan kinerja sudah disepakati. Nah,
apabila hal-hal yang dilakukan, misalnya prakteknya itu melebihi dari misalnya kemarin tidak memilih berbagi praktek baik, jadi observer dan lain-lain, tapi kenyataannya kita melakukan, apakah perlu upload juga atau hanya disimpan untuk kita? Oke, terima kasih Terima Bu kasih. Ima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu penanya lagi, mungkin? Saya Pak. Nggih, monggo Bapak Bagus. Pak Kuswanto. Nggih, monggo. Ya kebetulan kita satu kabupaten. Kemarin Nggih, Pak Kus. saya kemarin itu sudah ngetik yang itu, cuma karena bikin modul ternyata tidak semudah yang dulu. Harus dinyatakan, harus kita lakukan. Karena harus kesepakatan dengan kepala sekolah dan teman-teman satu sekolah. Jadi saya mengcancelnya itu, pengalaman saya untuk mengcancel itu nggak bisa langsung. Jadi harus ke kepala sekolah karena ada timnya yang itu. Ini pun masih saya klik. Seperti itu. Ini sharing saja Pak. Oh, nggih, Pak Kus. Saya mengalami kesulitan yang itu kemarin itu bingung. Terlalu tinggi itunya, ekspektasinya yang mau saya lakukan dulu. Yang selama ini harus di PMM itu sudah. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Kus atas sharingnya. Oke, jadi di sini tadi Bapak Kuswanto sharing tentang rencana hasil kerjanya yang ternyata sudah terlanjur diambil tapi sulit gitu, nggih Pak Kus. Dan cara mengcancelnya juga nggak mudah, harus ada kesepakatan dari kepala sekolahnya. Oke, mungkin karena sudah mendekati 8:30 waktu kita, Bapak Abdul Wahid dipersilakan untuk menjawab dari penanya. Yang pertama dari Ibu Diana tadi tentang pengisian e-kinerja di PMM itu tidak bisa di-reset. Solusinya bagaimana? Kemudian dari Bu Ima itu tentang praktik pembelajaran yang untuk diobservasi, apakah harus diobservasi pada bulan Maret? Kalau Februari sudah melakukan, apakah laporannya bisa menyusul? Kemudian yang kedua dari Bu Ima, bila yang kita lakukan itu lebih dari apa yang kita rencanakan, apakah juga perlu dilaporkan atau hanya kita simpan sendiri? Monggo Bapak Abdul Wahid mungkin bisa menjawab pertanyaannya. Ya, terima kasih ya. Yang pertama dari Bu Diana. Di banyak kejadian sebetulnya ya yang dialami seperti Bu Diana itu. Jadi banyak sekali. Kemarin itu ada fitur kita itu bisa mereset 1 kali gitu ya. Tapi terakhir itu tanggal 22 Januari. Jadi setelah 22 Januari fitur mereset itu ditutup, tidak bisa. Tapi kita bisa melakukan asalkan kita bisa mereset itu asalkan setelah kita mengajukan ke kepala sekolah menyetujui. Nah, di pengolahan kinerja Bapak Ibu sendiri itu masih warna hijau, jadi belum Bapak Ibu yang warna hijau untuk setuju. Nah, kalau Bapak Ibu sudah klik setuju,
maka tidak bisa diperbaiki. Jadi kalau belum setuju, ya, belum memilih setuju itu, ya, setuju itu kita klik, maka nanti kita akan diarahkan ya, setuju atau ingin merubah lagi. Jadi ada pilihan itu. Tapi kalau sudah setuju, diklik setuju lagi, ya berarti sudah selesai, tidak bisa dirubah. Banyak yang mengalami hal yang sama, ya. Tuh, sehingga ya apa adanya itu kalau sudah dipilih kita tidak bisa merubah. Itu ya Ibu Diana. Ya. Kemudian dari Ibu Iman, misalnya praktek ya, karena kita terikat pada modulnya atau angketnya ya. Di angketnya nanti kalau kita praktek duluan, nanti yang dinilai seperti apa, isinya angketnya apa. Nah, itu kan kita nggak tahu. Nah, karena nanti keluarnya di akhirnya kepala sekolah itu ya bulan Maret itu masa observasinya. Sehingga kalau kita misalnya observasi di bulan Februari, nah maka nanti ya kepala sekolah itu pedomannya nggak punya untuk menilai Bapak Ibu, ya itu. Sehingga selama bulan itu ya kita gunakan untuk itu konsultasi dengan kepala sekolah itu. Misalnya tentang modul kita, tentang RPP atau modul itu yang mau kita gunakan oleh pada saat observasi itu ya kita konsultasikan, yaitu kita nggak bisa ya observasi di bulan Februari karena nggak ada kuesionernya itu belum keluar. Itu ya. Kemudian yang kedua, kemudian kita misalnya melaksanakan seminar misalnya 4, kita dapat 6, yang bisa kita upload ya ada, yang 2 ya tidak bisa. Ya, sesuai dengan rencana. Maka yang seharusnya ya lebih baik itu kalau kita misalnya batas minimalnya 32 poin, ya kita merencanakan misalnya 36 poin sehingga bisa kita dapat lebih, ya, berarti nanti kalau lebih dari 32 poin nanti melebihi ekspektasi itu ya. Kemudian yang dari kampus ya seperti itu ya, kita milih itu sebelumnya yang kita pilih buahnya. Misalnya kita pilih seminar 1, pelatihan mandiri 1, pelatihan ya pelatihan yang durasinya 2-3 hari 1. Nah, kita terlalu banyak menyebarnya sehingga merasa kita kesulitan. Lebih baik kita pilih yang mudah-mudah, yang bisa kita praktek baik ya, sesama teman, ya sesama komunitas. Nah itu yang lebih mudah. Itu ya, itu yang bisa saya jawab. Ya, mungkin ada kekurangannya atau mungkin ada pertanyaan lagi, monggo. Terima kasih. Terima kasih Bapak Wahid atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Waktu masih ada 15 menit, mungkin ada lagi penanya yang ingin bertanya, bisa mengangkat tangan. Monggo Bu Sri Rahmi Alfiansari. Ya. Terima kasih Mas Angga waktunya yang diberikan.
di sini saya mau menanyakan, misalkan kita di awal di RHK itu kita merencanakan poinnya itu yang kita ajukan itu 32. Ternyata di tengah perjalanan selama kurun waktu masa penilaian itu kita mendapatkan tugas diklat. Yang mana diklat itu setara dengan 32 JP. Nah, padahal itu sebelumnya itu belum kita rencanakan. Nah, apakah itu nanti poinnya bisa ditambahkan? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, untuk kepala sekolah, siapakah yang akan mengobservasi? Kalau guru kan yang diobservasi oleh kepala sekolah. Oke, kalau untuk kepala sekolah, mohon infonya. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin satu lagi penanya. Bapak Ibu, ada? Nggak ada. Oke, kalau tidak ada, saya berikan waktu ke Bapak Abdul Wahid untuk menjawab satu pertanyaan tadi dari yang pertama tentang RHK yang diambil sudah 32 poin, ternyata dapat tugas diklat yang setara 32 JP, apakah bisa dimasukkan padahal di RHK tidak direncanakan. Kemudian pertanyaan kedua adalah siapakah yang nanti akan mengobservasi kepala sekolah? Gitu nggih, Bu. Monggo Bapak Wahid. Pak Wahid. Misalnya, terima kasih Bu Sri Rahmi. Misalnya Bu Sri Rahmi merencanakan dalam RHK itu 32 poin. Kemudian di tengah-tengah itu dapat tugas mengikuti diklat misalnya. Adanya besar 32 poin atau yang di atasnya misalnya. Karena kita diikat itu ya, diikat oleh perencanaan. Ya. Jadi kalau kita sudah mendapatkan 32, kemudian kita dapat tambahan, maka yang tambahan itu ya tidak bisa kita masukkan dalam tambahan itu. Tidak bisa. Ya, yang kita dapat 32 atau yang kita rencana 32, ya itu yang bisa kita masukkan. Makanya kita dalam merencanakan itu, ya itu harus hati-hati, harus ingat-ingat misalnya dalam masa 6 bulan ke depan itu mengikuti ada diklat apa enggak. Ya. Lebih baik kan kita dapat lebih itu kan alhamdulillah daripada yang kurang. Ya, kalau kurang kita repot. Ya, kalau lebih ya alhamdulillah. Tapi ya tetap yang kita bisa beli ya tetap di ya, yang bisa ditambahkan dan yang kedua kepala sekolah yang mengobservasi siapa. Jadi kalau guru itu kepala sekolah yang mengobservasi sekolah itu adalah misalnya kalau SD atau SMP itu adalah dari Dinas Pendidikan Kabupaten, biasanya itu diwakilkan ke pengawas. Ya. Kalau SMA yang menilai sekolah yang fungsi adalah kepala cabang dinas, kan biasanya yang diwakilkan ke pengawas sekolah pembina masing-masing. Itu Ibu Sri Rahmi yang bisa ya yang
bisa saya jawab. Ya, mungkin kalau kurang pas bisa ditanyakan lagi. Terima kasih Pak Mas. Terima kasih Pak Wahid. Pak Wahid, ini ada satu pertanyaan lagi dari kolom komentar dari Ibu Irda El Frida. Salah satu RHK yang diambil yaitu meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai narasumber berbagi praktik baik dalam kegiatan yang terkait implementasi kurikulum Merdeka dan atau perencanaan berbasis data. Nah, pada bulan Februari memberikan seminar kepada peserta didik dengan tema kesehatan reproduksi. Apakah itu boleh dimasukkan sebagai aksi nyata di RHK yang diambil tadi, Pak? Dari Ibu Irda El Frida, Pak Wahid. Monggo mungkin bisa dijawab. Ya. Di sebagai narasumber praktek baik itu satu kali sebagai narasumber itu kan ada dua itu sebenarnya. Kalau satu kali nilainya 8 ya, poinnya 8. Jadi kalau 3 kali berturut-turut ya dalam satu semester itu nilainya 36. Nah, 36 itu cuma ya dalam satu sertifikat nilainya 36. Jadi 3 kali melakukan praktek baik sebagai narasumber. Nah, itu dapat nilai 36 dalam satu sertifikat. Ya. Itu. Jadi kalau misalnya pernah melakukan praktek baik, kemudian apa yang tadi yang kedua, ya, praktek baik itu kan bukan ke siswa. Ya. Di praktek baik itu kita menularkan apa yang kita peroleh, apa yang kita lakukan siswa ke teman yang lain. Jadi menularkan ke teman yang lain supaya teman yang lain itu ya mendapatkan imbasnya praktek baik itu. Jadi praktek baiknya yang kita lakukan ke siswa tapi kita tularkan ke teman yang lain. Itu yang disebut dengan narasumber praktek baik. Bukan kita menyampaikan ke anak ya, itu sebagai praktek baik. Itu kan praktek baiknya. Praktek baiknya itu kita tularkan ke orang lain. Ya, itu namanya menularkan praktek baik. Ya, itu yang dapat sertifikat ya, menularkan ke orang lain sebagai penyelesaian. Itu Pak Angga, terima kasih. Yeah. Terima kasih Pak Wahid atas jawabannya. Oke, mungkin karena waktu sudah hampir 8:30, mungkin kita cukupkan dulu sesi tanya jawabnya. Terima kasih untuk waktu dan pemaparan materi yang telah diberikan kepada kita semua pada malam hari ini. Semoga apa yang kita peroleh dari webinar kali ini bermanfaat bagi kita semua, Bapak Ibu. Dan terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu guru yang sudah mengikuti webinar kali ini dengan khidmat. Terima kasih pula kepada Bapak Ibu guru yang aktif bertanya. Terakhir, dimohon untuk kepada seluruh peserta untuk mengisi presensi yang telah di-share oleh Bapak Rizal di kolom komentar linknya. Sekali lagi terima kasih kepada narasumber Bapak Abdul Wahid telah membagikan ilmu. Terima kasih kepada Bapak Sakri selaku Kepala SMAN 1 Ngantang. Saya Angga Bagus Prasetyo di sini selaku moderator meminta maaf sebesar-besarnya kalau ada kekurangan dari webinar ini atas kendala yang terjadi. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.